Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan kita eh, di dalam rangkaian ya, asesmen pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan ya, terkait dengan asesmen bagaimana sih melakukan perencanaan sampai kemudian apa yang harus dilakukan nih setelah kita melakukan perencanaan. Nah, ini ada hal yang sangat menarik sekali, yaitu kelanjutannya asesmen otentik pembelajaran anak usia dini. Nah, buat sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab agar mendapatkan notifikasi ataupun sahabat-sahabat bisa update terus ya informasi-informasi dari channel Psikologi Menjawab. Nah, buat sahabat-sahabat yang sudah join di channel saya, mudah-mudahan terus bisa mendapatkan kemanfaatan dari channel ini. Oke, apa yang disebut dengan assessment otentik? Nah, kita mulai pembahasan kita dari pengertian ya. Assessment otentik itu apa? Nah, sebagaimana kita pahami bahwa yang namanya assessment itu membutuhkan objektivitas. Kita ingin bahwa hasilnya itu benar-benar mencerminkan profil anak gitu ya. Karena yang kita assess, yang kita ingin ketahui datanya, informasinya adalah seorang anak. Sebenarnya profil anak ini itu seperti apa sih gitu ya. Secara aspek-aspeknya, secara kognitif seperti apa, secara psikomotor seperti apa, secara sosial seperti apa, dan semua aspeknya ya. Kita ingin ketahui itu. Sehingga perlu untuk kemudian kita pastikan bahwa yang kita assess itu ya benar-benar mencerminkan gambaran tentang anak. Sehingga di sini ada konsep yang namanya assessment otentik. Apa yang disebut dengan assessment otentik? Jadi otentik di sini adalah real ataupun nyata ya. Kalau kita cermati dari katanya, dari akar katanya ataupun makna dari kata itu sendiri. Yang disebut otentik itu real, nyata. Situasi dibuat sereal mungkin. Artinya apa? Ketika melakukan assessment, kita ingin yang tampil, yang muncul, yang kita assess itu benar-benar performansi seorang anak. Ya, nah, untuk kemudian memungkinkan performance itu muncul, kita harus membuat, mengkondisikan ya situasinya benar-benar real. Misalnya kita ingin mengetahui sejauh mana sih perkembangan anak secara motorik. Maka kita desain memang memungkinkan perilaku keterampilan motorik anak itu muncul. Ya, kita pastikan bahwa metode yang kita gunakan ya misalnya dalam bentuk permainan, kita desainnya adalah memang benar-benar memungkinkan keterampilan motor itu muncul. Itu yang dimaksud dengan otentik ya. Nah, proses mengamati, merekam dan mendokumentasikan karya kerja yang dilakukan anak didik dan cara anak didik melakukan kegiatan atau proses itu. Sehingga di sini akan kelihatan bagaimana sih anak didik ini menampilkan ya keterampilannya. Yang tadi saya bilang bagaimana ini nanti bisa muncul ya. Mulai dari mengamati, merekam. Jadi assessment sendiri kan kita tahu bahwa itu mengamati, merekam, mendokumentasikan ya karya kerja yang dilakukan anak didik dan cara anak didik melakukan kegiatan. Itu yang disebut dengan assessment otentik. Nah, fungsi dari asesmen otentik ini adalah dasar pengambilan keputusan pendidikan yang berpengaruh pada anak. Jadi kenapa asesmen itu begitu penting dan mesti otentik, mesti real, mesti objektif, mesti bisa menampilkan performansi anak ya. Dan prosesnya mulai dari mengamati, merekam, mendokumentasikan itu harus benar-benar oke agar kemudian bisa mengambil keputusan yang tepat ya agar sekolah itu bisa mendapatkan informasi karena informasi akan jadi feedback apa yang kemudian harus diperbaiki apa yang kemudian harus ditindaklanjuti ke anak. Jadi saya tegaskan pengertian asesmen otentik
Asesmen otentik adalah proses mengamati, merekam, mendokumentasikan karya kerja yang dilakukan anak didik dan cara anak didik melakukan kegiatan ataupun prosesnya. Nah, di sini kita mendapatkan sejumlah kata ya dari pengertian itu. Mengamati. Apa yang disebut mengamati? Saya sudah menyinggung di pertemuan awal-awal ya. Mengamati ataupun observasi itu lebih dari sekedar melihat-lihat. Jadi kalau kita melakukan pengamatan, di situ memang kita harus punya tujuan ya. Kita punya langkah-langkah apa yang kemudian kita amati, apa yang kemudian kita catat. Itu observasi. Tapi kalau hanya melihat-lihat, yaitu seperti kita di mall lalu kemudian kita jalan, kita melihat-lihat saja. Gitu ya. Itu beda dengan melihat-lihat dengan observasi. Kalau observasi itu di sana ada tujuan, ada metodenya. Demikian juga dengan merekam. Di sini merekam itu lebih dari hanya sekedar mengambil gambar ataupun mengumpulkan dokumentasi gambar-gambar ataupun mencatat ya. Di sini yang disebut merekam itu benar-benar informasi yang dibutuhkan yang sekiranya support. Kita kan punya tujuan di perencanaan sebelumnya ya, di pokok bahasan sebelumnya. Kita menentukan target, kita menentukan tujuan. Ya, apa yang kemudian kita assess ya, kita lakukan assessment apa aja, indikatornya apa. Itu kemudian jadi patokan. Sehingga yang direkam pun harus berkorelasi dengan itu ya. Mendokumentasikan itu lebih dari menyimpan dokumen. Nah, di sini ada yang disebut proses mendokumentasikan. Tidak kemudian semua dikumpulin, tidak. Harus dipastikan dokumen itu memiliki informasi ya. Misalnya contohnya adalah tulisan anak, terus karya anak, gambar-gambar yang dibuat anak. Nah, itu didokumentasikan. Dan harus paham, harus tahu bahwa oh ini untuk kebutuhan nanti melihat motoriknya. Oh, ini untuk melihat katakanlah mengambil gambar atau foto ya. Oh, ini untuk melihat sosialnya dan seterusnya. Tadi juga ada keputusan pendidikan. Apa yang dimaksud keputusan pendidikan? Ini semacam feedback ataupun evaluasi ya. Apa yang kemudian perlu diperbaiki oleh sekolah, perlu dilakukan perbaikan oleh guru, lalu kemudian perlu dilakukan perbaikan bersama dengan orang tua, ataupun kemudian ke anak sendiri. Apa yang kemudian harus ditingkatkan? Sisi mana yang kemudian jadi boleh dibilang belum berkembang sesuai dengan harapan. Sehingga di sini asesmen otentik itu penting untuk kemudian kita pahami ya. Nah, apa yang kemudian menjadi karakteristik ataupun ciri-ciri asesmen otentik ya. Nah, asesmen otentik ini berbasisnya adalah kinerja. Tadi saya menyebutnya adalah performansi. Ya, nah kalau di dalam psikologi ataupun di dunia asesmen ya khususnya ada asesmen potensi, ada asesmen skill ataupun keterampilan. Nah kalau di sini tuh berbasisnya kinerja ataupun keterampilan ya. Keterampilan apa itu ya? Keterampilan motorik, keterampilan sosial, ya, aspek-aspek dari perkembangan anak. Mengutamakan kemampuan yang unggul dari anak. Nah di sini memang kita ingin tahu bagian mana yang kemudian memang sudah unggul di anak yang sudah berkembang dengan bagus ya. Kita ingin tahu itu. Ya, jadi assessment itu bukan kita itu ingin mencari-cari kekurangan, bukan. Mindsetnya adalah bahwa setiap anak itu kan unik, setiap anak itu punya kelebihan. Kita ingin tahu sisi-sisi itu. Seandainya kemudian kita mendapatkan bahwa ada aspek dari perkembangan anak yang belum mencapai sebagaimana mestinya, nah itu menjadi feedback buat kita. Jadi baliknya buat kita ya, buat guru untuk kemudian memperbaikinya. Berdasarkan peristiwa nyata atau real dan otentik. Jadi asesmennya itu basisnya adalah real. Kalau di dunia asesmen namanya evidence based ya. Jadi ada basisnya, ada datanya. Data apa itu? Datanya harus real. Ya, kalau misalnya kita ingin mengukur motorik anak, kita ingin tahu, ya kita membuktikannya dengan meminta anak untuk
atau memberi kesempatan anak untuk memunculkan keterampilan itu, ya misalnya dengan memainkan menyusun Lego dan yang lain-lain ya. Itu soal yang teknis, tapi prinsipnya adalah bagaimana kemudian anak itu bisa menampilkan kemampuannya. Prinsipnya di situ. Menekankan pada penampilan yang muncul. Jadi memang yang terlihat. Disinilah memang fungsi dari asesmen itu mesti objektif. Ya tidak pakai kira-kira ya, tetapi memang benar di situ. Ya misalnya bukan pendapat ya. Ya misalnya termasuk artinya bukan pendapat itu gini. Misalnya kita ingin tahu nih perkembangan motorik anak. Tidak bisa kemudian kita tanya entah itu ke orang tuanya ataupun ke saudaranya. Menurut kamu kayak perkembangannya yang motorik seperti wah dia udah bagus. Nah itu kan sudah boleh dibilang pendapat. Kita harus lihat itu ya datanya apa. Jadi harus berbasis data. Ini nih nah, tulisannya, terus kemudian ini ada fotonya, oh ada videonya ketika menyusun, atau bahkan kita bisa mengamati langsung gitu ya. Nah, memusatkan pada belajar yang bertujuan atau punya arah. Nah, ini memang harus dikontekskan, harus kita korelasikan, balik lagi ke tujuan dari pembelajaran ya. Jadi, kita tahu bahwa asesmen itu bagian terintegrasi yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Jadi ada tujuan, lalu ada proses pengajaran, lalu kemudian kita assess nih, ya, apakah sudah diterima dengan baik. Jadi harus arahnya ke sana. Jangan sampai kemudian menyimpang dari tujuannya ya, kan nggak pas gitu ya. Nah, karakteristik yang lain dari asesmen otentik ini adalah berkaitan dengan pembelajaran, bukan sekedar pembiasaan. Nah, ini menegaskan dari yang tadi ya, bahwa ini harus konteksnya juga terkait sama namanya saja ini assessment ya, assessment pembelajaran juga harus berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Apa yang diajarkan itu yang kemudian diassess, apa yang menjadi target dikembangkan itu yang kemudian diassess ya. Berkelanjutan dalam sebuah konteks di rumah, sekolah, masyarakat. Artinya apa? Semestinya ketika anak bisa melakukannya di sekolah, dia juga bisa melakukannya di rumah. Dia juga bisa melakukannya di masyarakat. Ketika keterampilan motorik anak itu dibilang itu bagus di sekolah, mestinya di rumah juga demikian. Di masyarakat atau ketika bermain juga demikian. Itu yang disebut dengan berkelanjutan. Jadi konsisten. Tidak kemudian di sekolah bagus, lalu kemudian di rumah tidak bagus, di masyarakat atau ketika bermain dengan teman tidak bagus. Ya, ini menunjukkan tidak konsisten ya. Nah, ketika terjadi demikian, kita perlu untuk kemudian mengecek mana yang kemudian tidak pas. Atau jangan-jangan misalnya di rumah bilangnya atau kita dapati oke. Terus ketika bermain dengan teman oke. Tapi kok di sekolah tidak muncul itu. Nah, barangkali ada persoalan-persoalan ya. Entah itu misalnya anaknya tidak percaya diri sehingga tidak leluasa mengekspresikan kemampuannya atau yang lain. Jadi apapun itu akan menjadi informasi penting bagi kita ya. Kemudian memberikan gambaran yang umum dan luas tentang belajar dan kemampuan pembelajaran. Jadi dengan kita melakukan asesmen otentik ini, kita akan memiliki gambaran yang umum. Artinya apa? Gimana sih profil umum terkait dengan diri anak ya? Luas dan juga gambar luas tentang belajar dan kemampuan pembelajaran, termasuk kemampuan anak. Dan juga itu kan sekaligus menjadi cermin. Kalau kemudian terjadi sekelas kok mengalami hal yang sama, itu jadi cermin buat sekolah ya, buat guru, apa yang kemudian harus dilakukan. Jangan-jangan kemudian sarana yang ada selama ini memang belum support itu, belum mampu untuk memfasilitasi stimulasi perkembangan anak misalnya ya. Berdasarkan kurikulum otentik atau perkembangan anak. Nah, ini lagi-lagi menegaskan di bagian awal yang sudah saya sampaikan ketika di pengantar, namanya asesmen pembelajaran anak usia dini. Kita harus punya ilmu apa? Ilmu asesmen. Kita harus punya ilmu perkembangan anak. Jadi, dan juga ilmu pembelajaran. Perkembangan anak itu seperti apa? Kalau usia 5 tahun itu mestinya seperti apa? Sehingga di situ kita tidak bisa menjudge bahwa wah anak ini katakanlah
tidak berkembang kemampuannya, tidak berkembang dengan baik kemampuannya. Padahal secara usia dia memang belum mestinya mencapai itu misalnya ya. Nah, disinilah penting berdasarkan kurikulum otentik ataupun perkembangan anak. Berkolaborasi dengan orang tua, anak didik, guru, dan profesional. Nah, di dalam melakukan asesmen otentik bisa saja kemudian ini tidak dilakukan sendiri ya. Misalnya terkhusus ada situasi-situasi yang kemudian mengharuskan ada profesional. Profesional itu artinya apa? Memang yang di luar pengajaran ya. Misalnya ada persoalan sehingga harus dites psikologi, tes IQ misalnya seperti itu ya. Kok istilahnya konsisten nih secara kognitif belum optimal nih. Kita udah berikan stimulasi yang sekiranya sudah cukup tapi kok belum mencapai itu. Nah, itu kan butuh kemudian asesmen yang lain sehingga kita bisa mungkin memberikan istilahnya apa ya, cara-cara yang tepat ya untuk menstimulasi. Oh, ternyata nih anak ini lebih dominannya misalnya adalah kinestetik. Jadi gerak. Berarti proses pengajarannya adalah mengoptimalkan itu. Nah, ini berkolaborasi ya. Jelas kalau dengan guru jelas, anak didik jelas, dan orang tua sangat jelas. Yang profesional di sini adalah psikolog ataupun konselor ya. Berikutnya karakteristik umum. Nah, ini karakteristik umum dari asesmen otentik. Pertama adalah penilaian tidak disajikan dalam bentuk angka atau huruf tetapi narasi. Nah, ketika nanti di laporan, ini di bagian-bagian akhir ya, kita akan berlatih menyampaikan laporan, maka data ataupun informasi itu bukan angka-angka, tetapi sifatnya kualitatif. Tidak seperti kemampuan pembelajaran sifatnya akademik ya, misalnya seperti anak SD, SMP, SMA, dia nilainya adalah dengan angka 80, dia mencapai 80 rata-rata kelas 75 misalnya seperti itu. Nah, yang kita pakai adalah deskripsi, sifatnya narasi ya. Mendorong anak melakukan evaluasi guna melakukan peningkatan. Nah, karena dengan kualitatif itu kita ingin tahu kualitasnya. Ketika kualitasnya belum mencapai misalnya yang diharapkan, kok tidak nampak adanya perkembangan, nah itu menjadikan digunakan untuk mendorong anak. Dalam arti apa? Ya memberikan stimulasi gimana nih anak ini untuk ada kendala apa, lalu gimana nih solusinya itu ya. Mengetahui kesalahan belajar anak guna menyusun perbaikan program belajar. Misalnya sudah kita akses bagus, tetapi kok ada semacam kurang cepat jarak. Barangkali di situ ada hambatan-hambatan yang dialami oleh anak, sehingga ini perlu untuk disolusikan. Dilakukan dengan pengamatan dan rekaman, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi memang basisnya data. Untuk mendapatkan data kita harus merekamnya. Merekam di sini itu ya bisa tugas-tugas anak ya, bentuknya portofolio atau mungkin foto atau mungkin tulisan-tulisan seperti itu. Lebih-lebih kalau sekarang ini ya yang daring, tugas-tugas anak itu kemudian difoto. Nah, itu bagian dari cara ataupun contoh asesmen otentik ya. Karakteristik yang lain adalah penilaian tentang kemajuan anak dilihat dengan membandingkan kemajuan sebelumnya. Jadi ini uniknya di dalam perkembangan anak usia dini ataupun asesmen pembelajaran anak usia dini. Dibandingkannya itu bukan kemudian dengan teman-teman yang lain, seperti misalnya kalau SD itu kan rata-rata kelas seperti itu ya. Dia mencapai rata-rata kelas itu 70 misalnya. Sedangkan dia nilainya dapat 80, kan berarti lebih baik ya, di atas rata-rata seperti itu. Tetapi kalau anak itu dibandingkannya adalah dengan kemarin, dengan sebelumnya, itu yang membedakan ya. Jadi akan kelihatan kemajuan. Kalau kemarin seperti ini atau semester sebelumnya seperti ini, hari ini sudah seperti ini. Jadi penilaian tentang kemajuan anak dilihat dengan membandingkan kemajuan sebelumnya, bukan dari rata sekelompok anak. Melaporkan kemajuan anak pada orang tua sebagai informasi secara umum. Jadi informasi dari asesmennya, hasil asesmennya yang memang perlu dikomunikasikan ke orang tua dalam bentuk laporan, dan laporan
memberikan profil gambaran ya, profilnya anak. Jadi secara kognitif seperti apa, sosial, terus kemudian psikomotor, bahkan ada agama, spiritual, secara moral, emosional, dan yang lain-lain. Dan bukan dibandingkan dengan teman, tidak ada ranking ya, dibandingkan dengan anak pada umumnya. Ini yang kadang masih terbawa ya, mindset orang tua ataupun mungkin kita sendiri membandingkan anak dengan yang lainnya. Dia lebih pintar, dia udah bisa ini, dia udah bisa itu. Padahal mungkin dari sisi usia berbeda ya. Dan kadang kita kurang bisa mencermati ya perkembangan anak. Padahal anak kemarin ya dia mungkin startnya mulai dari nol dan sekarang sudah satu, sudah dua, itu sudah bagus itu. Karena memang balik lagi ke tujuan dari pembelajaran usia dini kan untuk kesiapan masuk sekolah ya, bukan untuk prestasi lah, bukan seperti itu. Nah, kriteria asesmen autentik yang lain, asesmen haruslah valid. Nah, ini menjadi pokok apapun itu, asesmen penelitian itu mesti valid. Kalau memang ingin mengukur motorik, ya segala rencana yang dilakukan, metode yang digunakan harus memungkinkan keterampilan motorik itu muncul. Jadi harus bisa memunculkan itu, gitu ya. Asesmen tidak memasukkan tes baku. Jadi bentuknya itu bukan ujian tulis, tidak seperti itu. Beda dengan SD, SMP, SMA dan seterusnya, perguruan tinggi. Ada ujian semester atau ulangan harian atau apalah bahasanya sekarang ya. Tidak seperti itu. Bukan sifatnya paper and pencil, bukan, tetapi sifatnya adalah anak melakukan sesuatu lalu kemudian diamati, didokumentasikan ya, didokumentasikan, direkam, bukan kemudian diberikan persoalan sih maksudnya itu ujian tulis ya, bukan seperti itu ya. Pun kalau tulis itu bukan, kalau diminta menulis itu sebenarnya bukan ujian tulisnya itu sendiri, tapi itu bagian dari cara untuk melihat motorik anak. Di sini harus dipahami ya. Asesmen harus mampu mengakses berbagai aspek dalam diri anak. Memang idealnya itu untuk bisa memprofilkan anak secara benar-benar real nih, gambaran anaknya seperti apa, ya memang harus bisa mengakses semua aspek dalam diri anak gitu. Jadi di sini kita akhirnya berlatih mendeskripsikan, menarasikan secara utuh ya. Jadi kita menilai anak itu bukan soal kognitifnya aja, bukan soal sosialnya aja, sekalipun mungkin ada yang menonjol ya. Jadi kita menghargai seluruh aspek yang lain dan mencoba untuk mendorong ketika ada aspek yang lain itu kurang berkembang. Nanti jadi pembelajaran kita, hikmah buat kita ya, gimana kita melihat orang itu secara utuh. Sekalipun mungkin kita nggak suka sama orang, ya bukan berarti kemudian nggak suka itu jadi menonjol dan menutupi hal-hal yang lain. Kita di sinilah objektif itu ya. Terus pengamatan ulang penting untuk tahu polanya. Ketika kemudian dalam usaha memperoleh data yang valid atau kita ingin mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, kadang kita butuh data yang berulang. Artinya apa? Seperti tadi, misalnya ketika kita lakukan observasi kemampuan motorik ya, bisa saja kemudian di rumah, tugas-tugas di rumah juga kita perlu mendapatkannya. Kalau misalnya kita merasa ragu ya, kok anak ini kadang secara motorik menampilkan bagus, kadang kok tidak, ini seperti apa? Nah, kita lihat konsistensinya. Kalau ternyata konsisten sebenarnya, tetapi ada dalam situasi tertentu dia ini tidak menampilkan, berarti situasi itu yang apa di situ? Oh, ternyata di situasi itu dia main bareng sama temennya. Dan ketika bareng sama temennya itu, dia kurang bisa menampilkan. Nah, mungkin ada persoalan apa di situ ya. Yang itu jadi ya unik lah kalau di dalam beta assessment ya. Nah, berikutnya terkait dengan setelah karakteristik kriteria assessment untuk mengetahui kemampuan, bukan bakat atau potensi. Nah, ini
yang namanya otentik, sehingga yang kita gali, yang kemudian kita ingin tahu itu memang benar-benar kemampuan, bukan soal bakat, bukan soal potensi. Ini yang kemudian membedakan ya antara asesmen pembelajaran anak usia dini dengan katakanlah tes psikologi, tes bakat. Artinya kalau tes psikologi, tes bakat itu memang dia sudah dibangun dari konsep dasar teori tertentu, ya, teori misalnya teori kecerdasan, terus kemudian sudah diuji coba bahkan berbagai negara subjeknya itu atau sampelnya itu banyak sekali dan diuji validitasnya berapa dan seterusnya. Kalau di sini memang konteksnya adalah kekemampuan saja. Dalam arti apa? Misalnya memang ini bagian dari proses penyiapan anak masuk sekolah, kesiapan kan. Lalu kemudian diberikan stimulasi. Nah, kita ingin tahu bagaimana stimulasi ini bekerja. Ya, bagaimana kemudian stimulasi itu benar-benar bisa mencapai tujuan ataupun kesiapan anak. Disitulah yang disebut asesmen mengetahui kemampuan. Beragam metode digunakan sehingga kesimpulannya tepat. Dan umumnya bisa saja dengan sejumlah metode ya. Kalau tadi pengulangan di berbagai situasi sehingga kita bisa dapat validitas yang oke, artinya benar-benar menggambarkan profil anak, atau kita menggunakan sejumlah asesor atau yang menilai. Lalu juga bisa menggunakan sejumlah metode. Fungsi dari asesmen salah satunya untuk perbaikan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan anak. Ini tadi berulang kali saya tegaskan, fungsi-fungsinya untuk anak sendiri juga orang tua, sekolah, kurikulum ya. Bahkan kalau ini lebih jauh lagi mungkin kebijakan sampai ke level yang atas ya, ke dinas sampai kementerian. Nah, tahapan asesmen ini sebagaimana di materi sebelumnya, yaitu tentukan maksud tujuan, definisikan secara jelas, tekniknya apa, sumber datanya siapa aja, terus kemudian rencanakan waktunya, strateginya. Bisa saja misalnya strategi itu pendekatan yang formal, menggunakan tes standar. Memang ada yang barangkali sudah mengembangkan ya tes-tes yang secara standar, artinya kalau ditanya validitasnya itu tahulah menyebutkan angkanya ya, misalnya tes hasil belajar, tes kesiapan, tes screening, tes diagnostik, dan juga ada tes psikologi. Bisa seperti itu ya sebagai pendekatan formal. Cuman ada catatan, tidak banyak digunakan karena tidak banyak digunakan, atau kalaupun digunakan itu karena ada alasan tertentu. Tadi misalnya terkait sama kasus atau situasi di mana stimulasi sudah kita anggap kita berikan secara oke, tetapi kok ada mungkin ada semacam keterlambatan menerima informasi, lalu kemudian kita berpikir jangan-jangan ini ada korelasinya dengan IQ misalnya ya, ya itu sebagai informasi tambahan, oh ternyata memang IQ-nya di sini, atau artinya dia punya tipe kecerdasan yang apa namanya berbeda ya. Kita beri stimulasinya itu secara kinestetik misalnya, tetapi dia secara visual yang lebih ini, lebih greget misalnya ya. Nah, berikutnya adalah pendekatan informal. Ini yang biasa digunakan oleh guru ya. Jadi basisnya adalah ya kita mesti, artinya kita punya basis tadi ilmu perkembangan anak oke, ilmu pembelajaran oke, dan juga ilmu assessment terkait sama validitas. Gimana sih kita membuat alat tes ya. Alat tes itu mulai dari kita mendefinisikan tujuan sampai kemudian metode sampai hasil pelaporan ya. Penekanan ada performance, proses, produk, portofolio selaras dengan kurikulum atau tujuan pembelajaran. Ini yang jadi patokan ya, jadi koridor di dalam pendekatan asesmen untuk sifatnya informal ya. Harus memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. Sampel perilaku harus semua kemampuan anak. Jadi untuk benar-benar menggambarkan, kita bisa menggambarkan ya, anak itu ya harus sejumlah perilaku ya gitu ya. Apalagi kalau sifatnya portofolio itu dikumpulkan nih dari awal semester sampai kemudian akhir semester, lalu kemudian kita nilai ya, kita nilai oh ternyata di sini nih motoriknya, terutama motorik. Kalau motorik kan jelas ya dari yang
awalnya mungkin masih keluar dari garis, terus kemudian sekarang sudah rapi, sudah bersih, misalnya seperti itu ya. Dari yang mewarna yang awalnya itu pokoknya hitam semua atau hijau semua, lalu sekarang sudah ada pengetahuan tentang warna, ya sudah jelas dan sudah luar biasa, artinya sudah mencerminkan sebagaimana lukisan misalnya. Nah itu ya. Jadi sampel perilaku harus mewakili kemampuan. Teknik pengambilan data umumnya yang digunakan di dalam apa, asesmen otentik itu adalah jelas observasi ataupun pengamatan. Terus pencatatan anekdot singkat rinci lengkap. Nah ini kalau pencatatan anekdot itu apa? Ketika misalnya ada situasi tertentu, ya misalnya anak tiba-tiba, biasanya tuh anak ini diantar lalu kemudian ditinggal di sekolah nggak apa-apa, tapi hari itu kok tiba-tiba dia nangis misalnya ya, nggak mau ditinggal, itu kan namanya situasi singkat. Nah itu bisa jadi catatan apa yang terjadi di situ, itu jadi satu informasi ya, tambahan ya, misalnya ya terkait sama sosial ya, itu jadi catatan terkait sama perkembangan sosial. Checklist dengan indikator-indikator. Observasi itu bisa memang sifatnya adalah memang kita pure ingin melihat semuanya, tapi bisa juga mungkin sifatnya bertujuan ya. Misalnya terkait motorik aja yang jelas. Kita udah checklist, kita udah buat daftarnya apa aja, misalnya 10 item. Dia memegang dengan jari, terus kemudian menggunting lurus, misalnya seperti itu ya. Nah, tinggal di checklist. Kita lihat, kita checklist. Sudah bisa melakukan, berarti dia memang sudah menunjukkan kemampuan itu. Sampling produk atau portofolio, jadi maksudnya portofolio ya, jadi bisa tulisan anak, gambar, baik itu mewarnai ataupun yang lainnya, atau mungkin apa namanya ya, yang dilakukan karya anak ya, entah itu bentuknya katakanlah membuat dari lilin, manik-manik, sebenarnya itu bisa jadi informasi ataupun data. Bisa juga sampling waktu. Ya, misalnya itu waktunya acak ya. Pagi kita lihat, terus jam berapa kita lihat lagi. Artinya pagi itu di awal kita cermati, kita lihat. Terus berikutnya seperti apa. Atau mungkin berdasarkan hari. Jadi asesmen itu mungkin hari ini kita lakukan, terus besok lagi kita jeda, berikutnya lagi gitu ya. Nah, kalau di dunia orang dewasa itu pentingnya apa? Pentingnya agar kita tahu bahwa apakah kemudian itu konsisten terjadi. Seperti itu ya. Wawancara anak ketika bermain, bisa juga wawancara anak. Di sini wawancara yang dimaksud tuh bukan kemudian memberikan pertanyaan yang sulit-sulit, yang sifatnya menjelaskan yang dalam gitu, enggak ya. Tapi misalnya contohnya adalah kita ingin tahu perkembangan kognitif anak. Indikatornya salah satunya adalah dia paham warna kan. Nah, misalnya ini warnanya apa gitu ya. Oh, ini kalau kalau gunung warnanya apa misalnya. Terus ini rumput kira-kira warnanya apa? Misalnya seperti itu. Apakah anak sudah tahu tuh? Itu bentuk dari wawancara ya. Dan memang sifatnya sederhana seperti itu. Tidak dibayangkan wawancara seperti orang dewasa, seorang wartawan misalnya ya, yang wawancara narasumber ya, tidak seperti itu ya. Bisa juga visit keluarga, observasi, wawancara, kuesioner, bisa seperti itu. Terutama misal kalau udah memang butuh banget informasinya, terutama misalnya tadi anak tadi berapa hari nggak masuk, atau mungkin di sekolah kurang menampilkan performansi seperti biasanya. Nah mungkin ada persoalan di rumah. Nah, itu sekaligus juga namanya home visit atau visit keluarga ya, untuk mengetahui, bisa memperoleh gambaran yang utuh tentang anak. Oke, demikian rekan-rekan terkait dengan asesmen otentik. Jadi dengan memahami asesmen otentik itu kita memiliki orientasi bahwa yang namanya asesmen itu harus benar-benar real, memberikan peluang bagi anak untuk menampilkan performansinya dan benar-benar menampilkan performansi anak, sehingga profil anak itu benar-benar kemudian bagaimana anak itu sendiri. Sehingga dalam upaya itu banyak hal yang dilakukan ya, pengamatan berulang
ulang sejumlah orang gitu, dan juga berbagai sampling yang kita gunakan, waktu-waktu yang kita lakukan juga ada time sampling dan seterusnya. Itu bagian dari upaya-upaya untuk assessment otentik. Mudah-mudahan bermanfaat rekan-rekan semuanya. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab, dan tidak perlu sungkan untuk like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.